Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas seputar Habib Umar bin Hafiz. Kalau kemarin masalah sholat yang ramai dibahas, ramai di reaction karena bacaannya yang kurang bagus. Kali ini muncul lagi video Habib Umar bin Hafiz yang katanya sedang melihat Nabi Muhammad SAW yang hadir di majelisnya ketika di Masjid Istiqlal. Kita simak videonya. Kaum muslimin, itu video terbaru ketika Habib Umar datang di Indonesia beberapa hari yang lalu. Dan video ini banyak sekali beredar, banyak sekali disebar dengan caption-caption yang katanya Habib Umar pada saat itu sedang melihat kehadiran Nabi Muhammad SAW di majelis tersebut. Dan kejadian seperti ini bukan sekali ini saja. Ada video lama juga yang menunjukkan bahwa katanya Habib Umar pada saat itu sedang melihat kehadiran Nabi Muhammad SAW. Kita coba simak videonya. Min barakah, atau nurin, atau imani, atau wajhatin sadiq, atau ikhlasi, atau taufiqi. Ya khair mustauda, astaudi'u kulla dhalik. Ya khair mustauda, astaudi'u kulla dhalik. Ya khair mustauda, astaudi'u kulla dhalik. فكن لنا ولهم حافظا يا خير مستودع في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. حسن مني أن أمسك عنة الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu video yang sudah cukup lama beredar sebenarnya, tapi sampai sekarang ini masih banyak yang menonton. Kemudian masih banyak juga yang tertipu dengan video-video yang seperti ini. Terlihat dari komentar-komentar yang ada di dalam video-video tersebut, ya. Ada yang mereka bersolawat, ada yang memuji Habib Umar dan sebagainya. Padahal sebenarnya tidak ada bukti yang menunjukkan kebenaran bahwa Habib Umar bin Hafiz ini bertemu atau melihat Nabi secara langsung. Pernyataan para pengikut Habib Umar pun sebenarnya berbeda-beda, ya, berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwasanya benar Habib Umar ini pernah bertemu atau melihat Nabi secara langsung, dan itu Habib Umar sendiri yang mengatakan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa itu hanyalah karangan, bahkan itu hanyalah fitnah-fitnah yang ditujukan untuk Habib Umar bin Hafiz. Karena Habib Umar bin Hafiz sendiri tidak pernah mengaku bahwasanya dirinya bertemu dengan Nabi secara langsung. Jadi sebenarnya ini yang benar yang mana? Sementara memang video Habib Umar yang mengatakan bahwasanya beliau ini benar-benar pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW secara sadar, tidak ada. Hanya saja ada video-video yang seperti ini, ya, entah apa namanya ini. Ini video-video aneh yang memang seakan-akan ada sesuatu yang terjadi di hadapan Habib Umar, ya. Kita lihat ekspresinya, mukanya,
ya, apa yang dilihat oleh Habib Umar sampai kemudian mengangkat jarinya dan menggerak-gerakkan seperti itu, seperti mengisyaratkan bahwa ada sesuatu di hadapan dia. Matanya juga melotot-melotot seperti melihat sesuatu. Ini apa? Atau memang yang seperti ini memang modelnya Habib Umar bin Hafiz? Wallahu alam. Jadi cerita-cerita tersebut memang sebenarnya tidak jelas semuanya lah. Cerita-cerita tentang Habib Umar bin Hafiz ini pernah bertemu atau melihat Nabi secara langsung. Makanya wajar yang seperti ini kemudian menjadi sebuah permasalahan. Coba kita simak video para pengikut Habib Umar yang ada yang membenarkan bahwa Habib Umar ini melihat Nabi, dan juga ada yang mendustakan, mengatakan bahwa itu hanyalah fitnah-fitnah yang ditujukan untuk Habib Umar bin Hafiz. Kalau Rasulullah datang di majelisnya nggak pernah bilang. Ada orang husnudzon, itu hak dia husnudzon, tapi beliau nggak pernah bilang. Tahu-tahu ada netizen ya yang menarasikan di YouTube, di netizen, Habib Umar ketika ceramah kedatangan Rasulullah SAW. Akhirnya malah jadi fitnah. Habib Umar. Seperti saya akan mengijazahkan ijazah ini seperti saya mendapat ijazah dari guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. والتي أخذها مباشرة من النبي محمد. Yang beliau langsung Habib Umar dapat dari Nabi Muhammad SAW. أخبرنا الحبيب عمر أنه حضر في ليلة من الليالي مثل هذه الليلة في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء في مسجد سرور عند الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب حفظه الله. Pernah beliau mendapat kabar langsung beliau dari Habib Umar seperti malam Selasa ini ya, seperti malam Selasa ini di Masjid Surur di kota Hadramawt di kota Tarim itu. قال فبينما كنا في القيام دخل رسول الله مع الحبيب علي الحبشي صاحب المولد. Kata beliau, kata Habib Umar, ketika Asyraqal setiap di malam Selasa itu di Masjid Surur, ketika Asyraqal masuk Nabi Muhammad SAW itu bersama Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi Sahibul Maulid. قالوا جاءوا إلى عندي. Dan beliau Rasulullah dan Habib Ali datang kepadaku. فكان الحبيب علي يقول للنبي يا رسول الله هذا عمر بن حفيظ من أصحابنا. Beliau Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini teman kami, anak kami, Habib Umar dari golongan kami, dari teman kami. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi Muhammad SAW pun senyum di waktu itu. وأعطى الحبيب عمر هذه الصيغة. Dan Habib Umar pun memberikan sirah salawat ini. هذه الصيغة لم تخرج من فم أحد من الناس. Dan ini sirah salawat ini tidak biasa keluar dari lisan orang sembarangan. خرجت من فم محمد. Ketahuilah, sirah salawat ini dari lisannya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kaum muslimin, itu tadi video yang pertama, penjelasan yang sangat tegas. Katanya Habib Umar bin Hafiz tidak pernah mengatakan bahwa Nabi datang di majelisnya. Itu hanya narasi-narasi yang dibuat oleh para netizen yang akhirnya jadi fitnah. Sementara video yang kedua, apa mereka netizen yang dimaksud? Jelas-jelas mereka mendakwahkan bahwa Habib Umar bin Hafiz mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW datang di majelisnya, memberikan ijazah amalan-amalan baru. Dan mereka menjelaskan sambil terharu biru, menangis, seakan-akan itu sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Jadi bagaimana ini? Mana yang benar? Padahal mereka yang menjelaskan semuanya itu Habib semua. Jadi bagaimana ini? Dan apa benar ada orang-orang yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar? Atau itu hanyalah bualan, hanyalah hayalan, hanyalah tipu-tipu, hanyalah halusinasi para sufi-sufi yang tersesatkan dari manhaj yang hak? Eta terangkanlah. Kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Dan terakhir kita simak penjelasan dari Ustadz Dasman Yahya Ma'ali
bagaimana kebenaran pengakuan orang-orang yang mengaku bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seorang sahabat Nabi SAW sangat sayang ke Rasulullah SAW, sampai dia mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, saya saking rindunya kepadamu ya Rasulullah, di tengah istri dan anak-anakku aku ingat kepadamu, tapi di saat sekarang ini saya bisa langsung bertemu denganmu. Datang ke Nabi SAW, tapi nanti di akhirat kalau engkau dah mati, saya dah mati, nanti engkau tentu dibangkitkan dengan para nabi, sedangkan saya tentu kelasnya di bawah. Yang kedua, kalau engkau mati, saya masih hidup, tidak bisa ketemu lagi. Makanya kalau ada yang klaim sekarang bertemu dengan Nabi, ini cerita dongeng pengantar tidur itu. Kadang dongeng yang buat tak bisa tidur. Ada yang mengatakan bertemu langsung dengan Nabi SAW dengan cara tertentu, dengan zikir tertentu, ritual tertentu, salawat tertentu. Ini semuanya kebohongan. Seperti kata Imam Al-Qurtubi, tidak ada tafsir seperti ini di dunia Islam kecuali dari kaum sufi. Dan ini adalah mungkar, sesuatu tafsir yang tidak dikenal di kalangan para ulama. Sebab Abu Bakar ketika jadi khalifah banyak masalah. Kenapa tidak dia tanya langsung ke Rasulullah? Ada orang lebih dekat ke Rasulullah daripada Abu Bakar? Ada yang lebih dekat ke Rasulullah dari Abu Bakar? Tidak. Kalau memang bisa ketemu langsung setelah Nabi mati, cukup dia baca salawat Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya, lalu berdiri datang Rasulullah. Apa aja akar bembo-bembo dannya? Kenapa saya dipanggil-panggil? Tidak ada. Umar radhiyallahu anhu sampai beliau dibunuh oleh orang Majusi. Kenapa Nabi tidak datang? Ali dan Muawiyah berperang dalam perang Siffin. Perang Siffin, terpecah sahabat menjadi dua golongan. Ikut Muawiyah dan ikut Ali bin Abi Talib. Ini bahaya enggak? Sahabat bisa berpecah dalam dua golongan ini. Bahaya. Kenapa mereka tidak ngadu aja ke Rasulullah? Muawiyah kata Ali, ya, kita pergi ketemu Rasulullah SAW, panggil Rasulullah, buat zikir tertentu, dengan salawat tertentu, lalu kita hadirkan Rasulullah, nanti kita tanya, siapa di antara Muawiyah atau Ali yang dalam kebenaran? Dengan demikian kan selesai perseteruan kan? Ternyata juga tidak ada. Nah, tiba-tiba antum gara-gara hanya untuk supaya bisa makan kue yang enak, makanan yang lezat, hidangan yang banyak, antum klaim bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah tsumma nauzubillah tsumma nauzubillah dari model-model dongeng seperti ini. Kita ini mau gampang tertipu, lalu dinisbatkan nanti ke imam-imam besar seperti Imam Ahmad, seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Karena mereka tahu ini adalah imam yang diikuti. Akhirnya dinisbatkan Imam Ahmad dalam manaqib, ikut melakukan salawat tertentu, hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kemana murid-murid Imam Ahmad yang majelisnya 35.000 orang hadir? Tidak ada mereka menyebutkan itu. Tiba-tiba datang tak dari mana, timbul rimbanya, datang keluar kisah manaqib Imam Ahmad. Ada pula yang menisbatkan pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Padahal pernyataan Imam Syafi'i tegas dalam masalah ini, bahwa Nabi setelah mati tidak bisa kembali ke bumi. Akhirnya kita dibilang kurang referensi nanti. Tidak baca kitab itu. Kitab itu ada memang, cuman tidak jadi referensi yang mu'tamad, karena isinya banyak dongeng. Di mana tahu dongeng? Tidak bersanad. Oh, ada sanadnya tapi banyak isinya pendusta. Jadi tidak semua sanad dalam hadis itu terima.